terkait sidang eksepsi atau yang kemarin mungkin ditolak sama JP. Ya, kalau eksepsi itu kan bantahan hak hukum dari warga negara siapapun dia. Ya, memang dalam jurisprudensi mayoritas eksepsi itu jarang atau kurang dapat diterima oleh majelis. Ya, karena eksepsi ini soal bicara jaksa menerima atau tidak menerima itu hak hukum masing-masing para pihak. Ya, jaksa mewakili negara tentunya dari korban gitu ya. Tapi kalau bicara siapa yang memutuskan eksepsi itu diterima atau tidaknya ya majelis hakim gitu loh. Jaksa pasti menolak ya, dalam konteks karena asas hukumnya atau adagium dari jaksa itu adalah bagaimana caranya menuntut warga negara itu bersalah. Otomatis ketika ada sanggahan yang dilakukan oleh pihak penasihat hukum dan atau terdakwa, adagium dasarnya itu cara berpikirnya udah pasti dia menolak ya. Tapi kan kembali kepada pihak majelis hakim yang akan memeriksa dan memimpin perkara untuk dapat memutuskan nanti apakah diterima eksepsinya atau tidak. Bang, kalau untuk perubahan pasal sendiri dalam terkait hukum gini tuh hal yang biasa atau enggak sih, Bang? Sebetulnya gini, mengenai perubahan pasal ini menjadi hal yang kritikal maksudnya saya, critical point, karena proses BAP dari penyidikan ya dalam KUHAP dan juga manajemen penyelidikan dan penyidikan di Perkap ya dan atau dalam peraturan jaksa secara umum dan internal ya, perubahan pasal ini tidak terjadi umum ya. Tandanya apa? Ada ketidaksiapan dari pihak penyidik. Pindah ke tahap 2 di kejaksaan, kan jaksanya memeriksa. Seharusnya dalam proses sebelum persidangan dilimpahkan ke pengadilan, jaksa itu memastikan dulu. Ini kan tandanya, mohon maaf ya, kalau dari kami posisi sebagai praktisi hukum atau advokat, ini celah ya, dan celah itu gitu loh. Itu ada teorinya bagaimana kita memasukkan celah itu untuk menguntungkan dan atau menjaga hak hukum dari pihak terdakwa. Dan jujur ketika ada berita seperti itu, yang paling diuntungkan adalah pihak terdakwa NM seperti itu aja poinnya. Tapi Bang, wajar ya Bang, ketika di penyidikan ini sampai akhirnya ke tangan jaksa itu ada perubahan seperti ini? Kalau tahap 1 ke tahap 2 ada perubahan is okay, karena masih dalam penyidikan di internal penegak hukum APH. Tentunya ini sah-sah saja ketika semua dilakukan berita acara gitu loh, karena kan nanti didakwa di jaksa, persiapan dakwaan ini dan sampai tuntutan harus sesuai. Kalau tidak kan mohon maaf ya, kita bisa melihat nih, menimbang kenapa kok akhirnya jaksa merubah pasal itu, kan ini ada masalah, tandanya ada ketidaksiapan dan kepercayaan diri untuk mendakwa warga negara. Nah, ini poin celah untuk bagi pihak terdakwa. Oke Bang, kemarin kan juga berbarengan dengan mediasi wan prestasinya Nikita ya kan, dan dinyatakan di situ deadlock akhirnya ya kan. Mungkin tidak ditemukan titik temu dan dikatakan dari pihak DRG sendiri kalau mediasi itu bukan perdebatan, tapi nyatanya disaksikan seperti perdebatan. Ini mungkin Abang bisa menanggapi seperti apa sih sebenarnya mediasi itu? Mediasi dalam perkara hukum perdata khusus itu sesuai dengan Perma nomor 1 ya. Tentunya mediasi ini adalah ikhtiar negara menyelesaikan perkara-perkara hukum warga negara di Indonesia itu tidak sampai lanjut sampai proses pokok perkara, agar memastikan asas kepastian hukum, agar juga menjadikan asas efisiensi efektif, cepat, sederhana. Itu adalah asas negara dan itu tugas negara. Makanya ruang mediasi ini diharapkan bisa menyelesaikan perkara perdamaian, dading akhirnya. Apa produk dari perdamaian mediasi tadi? Itu akta dading yang diputuskan oleh majelis hakim. Mediasi itu ada tahapannya ya, masing-masing para pihak menyiapkan resume yang di luar gugatan. Agar apa? Ketemu titiknya. Ya, apakah ini bisa disamakan keinginan, kehendak dari pihak tergugat ataupun keinginan dari pihak penggugat. Ketika ketemu resumenya oleh hakim mediator non hakim misalkan ya, atau mediator, tentunya ini akan menjadi kesepakatan bersama. Tapi kan senyatanya kita sudah bisa duga lah ya, mediasi ini sebenarnya adalah sarana yang kita ingin buktikan oleh pihak NM. Kalau menurut saya seperti itu pandangan. Kalau dalam hal ini Bang, kasus pemerasan ini dengan berjalannya juga ada gugatan
mengajukan perdatanya juga, itu jalan beriringan itu bisa atau memang harus satu dulu dihentikan menyelesaikan satu itu atau seperti apa? Dalam peraturan Mahkamah Agung dalam internal itu memang ada aturannya, Mbak. Ya, tapi aturan itu harus kita lihat secara mulai waktu terjadinya proses hukum. Karena ada dalam peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum. Bila mana perkara 2 dijalankan perkara perdata dan pidana, singkatnya itu harus ditahan dulu. Misalkan perdata masuk duluan, lalu ada laporan pidana, maka pidana itu di dalam peraturan Mahkamah Agung internalnya dia agar ditahan dulu yang pidananya. Jadi selesaikan dulu sampai perdata. Tapi kan ini sifatnya tidak eksekutorial kepada pihak APH. Jadi Mahkamah Agung selaku lembaga tinggi peradilan itu meminta kepada APH di luar Mahkamah Agung. Apa? Penyidik, Polri kan, jaksa, ya, itu agar ketika ada perkara yang sama dalam subjek hukum dan objek hukum yang sama, beriringan pidana dan perdata, ternyata perdatanya duluan, maka pidananya ditahan dulu. Paham ya? Agar menjadi kepastian hukum ini muncul asas kepastian hukumnya. Pertanyaannya, waktu perdata dan pidananya pihak MM itu kan nggak sama. Oke, kan pidana dulu masuk. Maka kalau bicara peraturan Mahkamah Agung, hal ini tidak berlaku. Jadi tetap berjalan linear. Pidana karena sudah masuk pro justisia, maksudnya dalam proses persidangan, ya sudah diperiksa, masuk persidangan, tentunya menunggu hasil pidana. Tapi kan perdata juga jalan. Ya, saya pikir ini soal waktu bagaimana menyiapkan strategi pihak penasihat hukum. Berarti pengajuan dari Nikita sendiri, dari pihak Nikita sendiri untuk menghentikan pidana sementara agar perdata maju itu memang tidak ada ya Bang, karena kan pidananya sudah masuk duluan. Betul, pidananya masuk duluan, Mbak. Jadi beda dengan yang tadi saya sampaikan dalam peraturan Mahkamah Agung. Seharusnya kalau memang ini sudah kelihatan, ya penasihat hukum mainkan itu. Seharusnya ya. Nah ini kan kembali kepada masing-masing strategi orang, ya para penasihat hukum atau kuasa hukum atau lawyer bagaimana mendampingi dan membela kliennya. Seharusnya masukkan dulu perdata. Ya, biarkan ini proses berjalan duluan. Ini kan masih pemeriksaan waktu pidana dulu, ya sebagai saksi lah, sebagai apa, akhirnya penetapan sebagai tersangka kan berbeda ceritanya. Tapi ketika ini sudah masuk, itu 2 minggu biasanya. Gugatan masuk, pendaftaran di PTS pengadilan negeri manapun, itu 2 minggu sudah ada relas untuk sebagai jadwal sidang. Ketika jadwal sidang ada, APH dalam pidana wajib menghormati dulu. Nah, aku pikir ini kurang cepat set lainnya untuk bisa mendampingi klien. Berarti walaupun waktu itu Niki belum P21 tapi sudah dinyatakan tersangka, tetap tidak bisa ya, harus pidananya dulu yang berjalan. Saat ini kondisional faktanya memang pidananya udah duluan. Ini kan udah masuk, udah lama, udah masuk. Sekarang kan tinggal apa nih? 4 bulan. Iya, udah masuk pidana proses persidangan kan, nanti pembuktian saksi. Kan ini kita harus menghormati persidangan. Perdatanya baru setelah itu. Nah ini telat set line kalau menurut saya. Jadi kita dalam konteks kepastian hukum, perkara yang sudah berjalan itu wajib kita menunggu memberikan kepastian hukumnya, gitu loh. Dalam hal ini pidananya NM seperti itu. Oke Bang, menurut Abang nanti perdatanya sendiri akan NO atau seperti apa nih? Mungkin kan cukup agak alot ya, kemarin mediasinya aja agak berdebat gitu kan. Akhirnya akan dimulai persidangan. Dasarnya NO itu writ of concurrent verlat atau tidak dapat diterima. Kenapa tidak dapat terima? Karena gugatan penggugat obskur libel, kabur, tidak jelas, tidak ada dasar, atau bisa juga error in persona. Apa error in persona itu? Artinya salah subjek hukum. Pertanyaannya, apa isi gugatan pihak NM? Ya, kalau ternyata gugatan pihak NM ini dapat memastikan dalil dan dalihnya ini adalah one prestasi, buktikan. Maka saya melihat ini dari awal tidak akan pernah terjadi mediasi. Kenapa? Logika normalnya pidananya sudah jalan. Maka pihak korban tanda kutip tadi dan atau tergugat di perdata akan mempertahankan hak hukumnya dan itu sah secara hukum negara. Pertanyaannya, bagaimana formula penasihat hukum NF ini memastikan gugatan itu utuh dan jelas?
agar bisa memastikan dan membuktikan nanti dalil-dalilnya di perdata bahwasanya apa yang disangka dalam peristiwa hukum di pidananya itu adalah perdata. Oke, bukan adanya pemerasan. Ingat loh, pernah bisa saya sampaikan di media yang lalu, penyidik dan akhirnya jaksa itu menetapkan pemerasan TPPU sebagai predicate crime. Apa artinya? Kalau pemerasan tidak terbukti, TPPU-nya tidak terbukti. Saya melihat ini, ya masing-masing, sekali lagi ya, kita punya pendapat hukum dari praktis hukum, siapapun silakan saja. Tapi dalam pandangan pribadi saya, ini terlalu dipaksakan memasukkan pasal TPPU-nya. Kalau menurut pandangan saya, ya ada sesuatu kenapa dipaksakan masuk TPPU-nya dan TPPU-nya digabungkan. Ini berbeda, Mbak. Kalau pemerasannya dulu, kemudian masuk tahap 2 atau saat naik sidik, ya ditetapkan tersangka, kan ada pemeriksaan BAP lagi. Seharusnya itu baru dinaikkan. Jadi terpisah. Pertanyaannya, kalau kita masuk ke perdata, lalu apa peristiwa hukum yang terjadi di pidananya ternyata ditetapkan oleh hakim misalkan adalah ituan prestasi? Gimana ayo? Hah? Ini bolanya ada siapa? Ada DNN. Makanya saya lihat ini kita harus menguji dengan baik kita secara teori hukum. Oke, makasih Bang.